Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raudatul Jannah, NIM 240605110212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses booting. Sebelum berlanjut mengenai proses booting, apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah salah satu empat komponen utama dari komputer, yang dimana sistem operasi adalah penghubung antara pengguna komputer atau brainware dengan perangkat keras atau hardware yang bertujuan agar pengguna lebih nyaman dalam memakai komputer dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya sistem komputer. Letak sistem operasi. Pada ponsel genggam, sistem operasi terletak di dalam perangkat keras atau hardware dan bertindak sebagai inti yang mengatur semua operasi perangkat. Sistem operasi ponsel berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sistem operasi disimpan di bagian memori internal perangkat, biasanya di area khusus yang disebut read-only memory atau ROM atau partisi sistem. Lalu, sistem operasi pada komputer terletak pada lapisan pertama saat komputer sedang dinyalakan. Sistem operasi disimpan di hard disk, tetapi untuk mempercepat proses, sistem operasi disalin ke RAM saat komputer dinyalakan. Proses ini disebut dengan booting, yang nanti akan saya bahas untuk selanjutnya, yaitu urutan startup yang memulai sistem operasi komputer saat dinyalakan. Sistem operasi yang sering digunakan adalah Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Unix, dan Chrome OS. Proses booting yaitu suatu proses yang terjadi pada saat seseorang menghidupkan komputer, di mana masuknya arus listrik ke dalam peralatan komputer, dan kemudian sistem memeriksa ada atau tidaknya perangkat keras atau hardware yang terhubung pada komputer agar komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna atau user. Jenis-jenis proses booting. Jenis proses booting di sini ada 5. Yang pertama, cold booting, yaitu proses booting yang dilakukan saat komputer dinyalakan dari kondisi mati total. Yang kedua, dual booting, yaitu proses booting di mana pengguna dapat memilih salah satu dari dua atau lebih sistem operasi yang terinstal di komputer. Yang ketiga, safe booting, yaitu proses booting di mana komputer hanya memuat file dan driver minimum yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi. Yang ketiga, warm booting, proses booting yang dilakukan tanpa mematikan komputer sepenuhnya, biasanya dilakukan dengan restart atau reboot. Yang kelima, network booting, yaitu proses booting yang dilakukan melalui jaringan tanpa menggunakan perangkat penyimpanan lokal seperti hard drive atau SSD. Berikut ini adalah gambaran mengenai proses booting, yaitu ada 6. Power on, setelah itu post atau power on self test, lalu ada load BIOS atau UEFI, lalu ada bootloader, setelah itu load kernel, dan setelah semua itu siap, maka sistem pada komputer siap untuk digunakan oleh user. Proses booting pertama yaitu power on, yang dimana komputer dinyalakan menggunakan tombol daya, lalu aliran listrik mengirim ke komponen perangkat keras seperti CPU, RAM, dan juga motherboard. Lalu sistem mulai berfungsi, tetapi belum ada perangkat lunak yang berjalan. Gambar ini menunjukkan bahwa tombol daya dalam komputer ditekan untuk menghidupkan komputer. Step yang kedua, setelah daya masuk, komputer menjalankan tes diagnosis awal, yaitu memeriksa keberfungsian komponen utama, yaitu CPU, ada RAM, dan juga keyboard. Lalu ada perangkat input atau output, penyimpanan utama HDD atau SSD, kartu grafis atau adaptor video. Lalu, apabila ada kesalahan, maka sistem akan menampilkan kode BIP atau pesan layar. Namun, apabila hasil tes diagnosis sukses, sistem akan lanjut pada tahap selanjutnya. Gambar ini menampilkan motherboard
dengan simbol komponen RAM, CPU, dan keyboard. Lalu, step yang ketiga, pada tahap ini BIOS akan diaktifkan untuk menginisialisasikan perangkat keras dan memuat konfigurasi awal. Sebelumnya, BIOS itu adalah perangkat lunak tingkat rendah yang tertanam pada chip kecil di motherboard. Lalu, BIOS memeriksa perangkat penyimpanan berdasarkan urutan boot priority untuk menemukan sistem operasi dan bootloader dipanggil oleh BIOS atau UEFI untuk memulai proses berikutnya. Gambar ini memperlihatkan chip BIOS pada motherboard dan tampilan antarmuka BIOS UEFI dengan pengaturan boot priority. Step yang keempat, ada bootloader execution. Bootloader seperti Grub atau Linux atau boot MGR atau Windows dijalankan dan bootloader menentukan sistem operasi mana yang akan dimuat atau jika ada beberapa sistem operasi. Lalu, kernel sistem operasi dipanggil dan dimuat ke dalam memori. Selanjutnya, sistem operasi mulai aktif dengan kernel sebagai inti yang dimuat oleh bootloader. Lalu, bootloader adalah langkah penghubung langsung antara BIOS atau UEFI dan sistem operasi. Pada tahap bootloader ini adalah langkah penting dalam proses booting, dikarenakan ini adalah jembatan di antara perangkat keras dan juga perangkat lunak. Gambar ini menunjukkan antarmuka bootloader dengan opsi sistem operasi yang dapat dipilih, misalnya Windows atau Linux, dan arah panah di sini, ini adalah arah panah yang menuju ke kernel. Step yang kelima, yaitu kernel initialization. Pada tahap ini, kernel sistem operasi yang dimana sebelumnya dimuat oleh bootloader mulai dijalankan. Lalu, setelah kernel diaktifkan dan mulai bekerja untuk mengontrol perangkat keras dan sumber daya sistem, kernel tersebut memuat subsistem seperti RAM dan mengenali perangkat keras. Setelah itu, memuat sistem file untuk memungkinkan akses data dan program yang diperlukan. Setelah itu, kernel mulai pelayanan dasar seperti pengaturan jaringan dan juga keamanan. Gambar ini menampilkan simbol kernel dengan aliran data menuju ke perangkat keras dan subsistem operasi. Step yang keenam, yaitu loading driver atau service. Sistem operasi memuat driver yang diperlukan untuk perangkat keras, seperti kartu grafis, jaringan, dan perangkat output atau input. Lalu, pelayanan sistem operasi seperti jaringan, keamanan, dan antarmuka dimuat. Gambar ini menunjukkan simbol driver perangkat keras yang terhubung dengan ikon perangkat keras spesifik seperti monitor, keyboard, dan juga kartu jaringan. Step selanjutnya, displaying the login screen. Setelah semua komponen sistem siap, sistem operasi memunculkan antarmuka login untuk pengguna, lalu pengguna bisa memasukkan kredensial untuk mendapatkan akses ke sistem. Gambar ini menampilkan layar login dengan kotak untuk memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi dari komputer pemilik pengguna tersebut. Yang terakhir yaitu ready to use. Dan akhirnya proses booting yang dimana sistem memuat semua proses penting dan sistem kini dalam keadaan stabil dan siap untuk digunakan oleh pengguna atau user. Setelah itu, komputer akan siap digunakan untuk menjalankan semua aplikasi atau aplikasi pilihan pengguna dan tugas lainnya. Gambar ini memperlihatkan tampilan desktop atau lingkup kerja sistem operasi yang siap untuk digunakan oleh pengguna atau user.
Jadi, kesimpulan dalam proses booting adalah suatu proses yang dimana terjadi ketika user menghidupkan komputer dan di saat itulah proses booting dimulai. Mulai dari user memencet power on sampai komputer nyala dan menampilkan gambar dengan tulisan login pada layar komputer yang menandakan bahwa komputer siap untuk digunakan. Dan apabila pada proses booting tersebut ada salah satu kesalahan, maka komputer akan memberikan sinyal bip ataupun tulisan yang muncul bahwa ada suatu kesalahan dalam proses booting. Terima kasih dan sekian penjelasan saya mengenai proses booting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.